Oke semuanya. Nah, saya sekarang mau interview dengan narasumber saya nih. Bisa kasih Pak, namanya siapa Kak? Nama saya Kenzi dari saya anak murid kelas 11, lebih tepatnya 11 3. Nah, saya Yonaldo sebagai yang menanyakan pertanyaan dan saya dari kelas 3. Nah, pertama nih Kak, Kakak ini kan eh, seorang sekretaris ya di OSIS, betul. Dan sudah periode pertama yang kemarin tahun lalu, terus periode ini lanjut lagi. Iya. Nah, saya ingin nanya nih, apa sih menurut kakak kewajiban utama apa nih sebagai sekretaris dari OSIS mata ini? Untuk kewajiban saya sebagai seorang sekretaris dalam lingkup OSIS ya sebenarnya simpel aja. Jadi sekretaris itu harus kompeten dan juga kita harus disiplin. Kenapa? Karena sebagai seorang sekretaris kita yang memegang kayak catatan penting akan apa yang selanjutnya dilakukan oleh OSIS. Dan misalnya notulen hasil rapat, mungkin hal lain seperti misalnya pembagian katalog tiket atau pokoknya kami lah yang melakukan kayak pendataan untuk catatan penting dalam OSIS ini gitu. Dan juga selain sebagai seorang sekretaris, kalau lebih luas lagi ya sebagai seorang anggota OSIS lebih tepatnya saya harus tetap saya mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, lanjut dari situ yang harus kakak bilang sebagai anggota OSIS. Nah, tadi kan udah spesifik nih sebagai sekretaris. Sekarang kita ingin nanya kalau sebagai anggota OSIS aja deh, secara umumnya anggota OSIS. Kalau saat kayak misalnya ada event apa gitu, kewajiban kakak tuh apa sih? Biasanya anak-anak OSIS. Karena juga anak OSIS gitu. Tapi saya akan jawab gitu. Jadi kalau dalam lingkup yang lebih luas, anggota OSIS, kalau ya pokoknya bukan cuma sekretaris tapi emang anggota OSIS tergabung gitu loh. Ya yang seperti saya bilang tadi, saya sebagai anggota OSIS kita harus mentaati peraturan dan norma-norma yang berlaku di sekolah. Menaati tata tertib, kita harus mengikuti tata tertib, kita harus memastikan seragam kita lengkap atau enggak, dan kita tidak boleh. Nah, sebenarnya untuk kita diusahakan untuk tidak melakukan pelanggaran gitu. Dan kemudian misalnya kalau ada event besar tugasnya ngapain? Sebenarnya jawabannya abu-abu. Kenapa? Karena itu kan tergantung dari keputusan semuanya, peran mereka dalam event ini mau apa-apa aja gitu loh. Tapi kalau yang contoh misalnya sebagai seorang PIC, misalnya PIC lombanya apa? Lombanya cerdas cermat gitu loh. Kita sebagai seorang person in charge atau PIC ya kita harus memegang kendali atas lomba spesifik yang akan diadakan. Misalnya tidak semak, kita harus bikin soal-soalnya, kita harus bikin teknis-teknisnya, kita harus ngatur pembagian ruangannya dan sebagainya. Juga berlaku kepada PIC presiden atau anggota OSIS yang memiliki peran tersendiri dalam suatu event gitu. Nah, itu karena anggota OSIS kan emang bisa juga tanggung jawabnya cukup berat ya. Dia banyak lagi tambah belajar. Nah, tadi udah soal kewajiban. Sekarang aku mau nanya lagi nih Kak. Menurut kakak aja nih, sebagai anggota OSIS ini, apalagi sekretaris, kakak ada hak gak sih? Kayak hak yang bisa dibilang berbeda dari mungkin siswa-siswa yang lain yang tidak tergabung di OSIS. Sebenarnya jelas sih. Kayak nih, saya berarti pertanyaannya hak apa yang saya dapatkan sebagai seorang sekretaris gitu kan? Terlepas dari pelajar-pelajar gitu ya. Lebih spesifik sekretaris. Ya. Kak, pertama saya akan bahas tentang kewajiban dulu. Jadi saya sudah bilang kewajiban saya sebagai sekretaris dan anggota OSIS secara keseluruhan itu bagaimana, dan lantas muncul pertanyaan lagi, haknya itu apa? Jadi untuk haknya tersendiri yang mungkin ya yang cuman anggota pengurus OSIS doang yang mendapatkannya, tapi anak murid lain tidak. Itu adalah penghargaan berupa sertifikat gitu. Jadi kita kan sebenarnya kita semuanya tergabung dalam OSIS, tapi lebih tepatnya ada OSIS dan juga ada pengurus OSIS gitu loh. Jadi hak yang didapatkan oleh pengurus OSIS ini ada yang tidak didapatkan oleh anak murid lainnya, yaitu sertifikat pengurus OSIS. Karena kan sebagai pengurus OSIS kita menjalankan event-event di luar sebagai seorang pelajar doang kan, kita belajar bagaimana berorganisasi, kita membangun relasi langsung dengan kepala sekolah, juga pembina OSIS, juga guru-guru semuanya gitu loh. Kita yang juga membantu
guru, membantu murid-murid untuk disiplin, untuk mengadakan event-event yang besar, dan juga itu tanggung jawab sebagai seorang OSIS itu juga besar gitu. Karena tadi saya bilang anggota OSIS diusahakan untuk tidak melanggar tata tertib gitu. Jadi karena juga muncul kayak pandangan dari murid-murid lain, nanti muncul kayak, oh masa anggota OSIS melanggar, masa anggota OSIS tidak pakai seragam yang lengkap, itu kan muncul stigma, bukan stigma, pandangan-pandangan gitu. Jadi mereka tuh ngejudge seperti itu. Makanya sebagai seorang pengurus OSIS ini tanggung jawab dan beban besar, apalagi mereka harus memanage antara belajar dan juga berorganisasi dalam OSIS gitu. Makanya akan kita dapatkan adalah sebuah penghargaan berupa sertifikat gitu. Dan sertifikat ini bisa digunakan sebagai portofolio untuk kehidupan masa mendatang. Misalnya saya dapat sertifikat penghargaan sebagai seorang sekretaris, saya bisa gunakan penghargaan itu untuk keperluan kuliah saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk kayak yang mungkin didapatkan dari untuk yang didapatkan oleh pengurus, tapi mungkin tidak didapatkan oleh murid-murid yang lain. Ya, karena OSIS kan tugasnya ada sertifikatnya ya, ada beberapa kampus yang emang lima gitu. Oh iya, itu juga sebagai jalur masuk dan juga emang biar plus aja sih. Nah, tadi kita udah tanya hak, kewajiban. Nah, menurut kakak ini penting nggak sih buat kita nih pemuda-pemuda, generasi muda, siswa-siswa SMA atau yang lainnya generasi muda nih untuk memahami perbedaan hak dan kewajiban. Terus kalau penting, menurut kakak kenapa? Menjaga hak dan kewajiban. Kenapa menurut kakak penting nggak untuk kita sebagai generasi muda untuk memahami perbedaan hak dan kewajiban? Oh ya, penting. Karena sebenarnya sudah jelas dari katanya itu jelas kewajiban dan juga hak. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya bagi pelajaran anak SD. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sementara hak itu adalah kayak apa ya? Yang kita dapatkan dari kita melakukan kewajiban tersebut. Sebenarnya memahami perbedaan penting karena kita nggak, tanpa keduanya kita malah jadi apa ya? Pokoknya mereka hak dan kewajiban ini saling membutuhkan satu sama lain, nggak bisa berdiri sendiri. Masa kita dapat hak terus tapi kita nggak melakukan kewajiban, kita masa kita dapat nilai 100 dalam mata pelajaran tapi kita nggak belajar, itu kan nggak adil gitu loh. Dan juga nggak adil kalau kita sudah berusaha, kita sudah belajar tapi kita tidak melakukan hak seperti nilai tinggi atau sebagainya gitu. Tapi meskipun mungkin koreksi untuk pernyataan saya, mungkin kalau apa ya, dalam sekolah kita belajar nih, kita sudah belajar sungguh-sungguh, kita sudah mengikuti peraturan yang ada di sekolah, tapi kita belum mendapatkan hak penuh sebagai seorang pelajar karena kita belum mendapatkan fasilitas yang baik, kita belum mendapatkan atau tidak mendapatkan bimbingan yang penting para guru gitu. Jadi penting untuk kita memahami dan mempergunakan kewajiban dan hak ini seperti apa gitu. Jangan kayak ya karena anak spesial kita saling makan gitu ya. Oke, itu aja Kak dari semua. Makasih ya Kak udah mau diinterview sama kita ini. Ya, terima kasih Kak. Semoga jawaban saya membantu ya. Terima kasih. Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Audriana Victoria Deborah Tarumaseli dari kelas 10-3. Dan pada malam ini saya bersama dengan narasumber saya, Ibu Nimas Larasti, selaku Head Corporate Legal, untuk melakukan wawancara PKN bersama. Selamat malam. Oke, kita mulai ya. Silahkan Audrey. Untuk pertanyaan pertama ya. Apa kewajiban utama Ibu sebagai pimpinan Departemen Hukum dalam perusahaan properti? Oke. Dalam perusahaan properti ya, kewajiban saya sebagai head dari Departemen Legal yaitu yang pertama, untuk memastikan seluruh kegiatan bisnis, kegiatan operasional dari perusahaan itu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua, ini yang paling penting adalah untuk memastikan atau memitigasi resiko yang mungkin akan muncul dalam kegiatan operasional atau kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan. Tuh.
Oke, menarik nih ya nih sebagai opening topiknya. Oke. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ya, Mm-mm. apa saja hak-hak legal yang dimiliki oleh perusahaan properti saat melakukan transaksi jual beli dengan konsumen? Oke, kalau kita bicara tentang hak-hak dari suatu perusahaan ya, karena kan perusahaan saya itu bergerak di bidang pemasaran barang gitu ya. Nah, di dalam bidang pemasaran barang ini kita memang banyak sekali aturan yang harus ditaati. Nah, aturan ini memang strict sekali dan jelas sekali mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Tentunya kalau saya sebagai perusahaan properti, hak yang kita dapatkan adalah mendapatkan pembayaran dari konsumen yang melakukan pembelian barang yang kita pasarkan. Dan pada saat kita melakukan pemasaran dari sisi perusahaan propertinya, ini ada wajib aturan yang harus ditaati terkait dengan perlindungan konsumen, di mana kita sebagai perusahaan yang memasarkan properti itu wajib yang pertama memiliki legalitas yang jelas. Jadi sebelum kita memasarkan bangunan atau rumah atau properti ini, wajib sudah dilengkapi dengan izin pendirian bangunan atau yang kita kenal dengan PBG. Lalu sudah harus memiliki sertifikat atau menguasai tanah yang akan kita pasarkan. Kita tidak boleh memasarkan properti yang mengandung cacat bangunan atau cacat yang disengaja. Segala informasi terkait dengan spesifikasi unitnya, harga yang kita pasarkan itu harus jelas tertuang dalam kontrak yang mengatur secara detail terkait tentang hak kita sebagai pihak yang memasarkan dan juga hak dan kewajiban dari pihak yang membeli atau konsumen kita. Kita wajib memasarkan barang sesuai dengan properti, haknya mendapatkan pembayaran sesuai dengan schedule yang telah disepakati. Pihak dari pembelinya pun berhak untuk mendapatkan unit rumah pembangunan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi, dan kewajibannya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Nah, ini semua dia tuangkan secara transparan, secara jelas dalam kontrak jual beli atau perjanjian jual belinya. Tuh ya, jadi memang spesifik mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, bukan kita saja sebagai pihak yang memasarkan atau dari perusahaan propertinya, tapi juga mengatur secara spesifik mengenai hak dan kewajiban pihak konsumen sebagai pihak yang membeli. Gitu. Sama-sama berkesinambungan ya. Berarti. Betul, hak dan kewajiban harus selalu dipastikan selaras dan seimbang. Oke, I see. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana Ibu memastikan bahwa perusahaan selalu menjalankan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan sesuai aturan pemerintah? Oke, kalau kita bicara terkait sama perusahaan properti, kita itu mendirikan suatu bangunan, membangun suatu kawasan yang namanya aturan terkait kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan itu adalah mutlak. Karena kan kalau kita membangun suatu kawasan baru itu tentunya misalnya bisa menimbulkan kebisingan, bisa menimbulkan mungkin kemacetan lalu lintas, lalu kita mungkin memiliki limbah, sampah yang harus kita atur bagaimana penyalurannya supaya tidak merusak lingkungan, mencemari udara, mencemari air gitu. Nah, untuk bidang ini ya dari perusahaan properti saya itu kita kan akan membangun suatu kawasan hunian baru gitu. Yang wajib dilakukan pertama kali itu adalah tanahnya ini nih, pada saat kita membuka suatu kawasan itu alur keluar masuk kendaraan proyek kita itu tidak boleh mengganggu lalu lintas masyarakat sekitar. Walaupun pasti ada, tapi itu bagaimana caranya diminimalisir. Kita juga tidak boleh merusak bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Jadi pertama itu kita diwajibkan melakukan survei dulu terhadap bangunan di sekitar. Kita bisa mengatur sejauh mana nih misalnya pada saat kita melakukan pemancangan paku bumi itu menimbulkan getaran, apakah bisa merubuhkan bangunan, menimbulkan retakan di bangunan-bangunan sekitar. Itu juga harus kita bisa ukur sehingga
nggak mengganggu masyarakat sekitar. Kalaupun nanti ada gangguan, kita sudah harus pasti minta izin dulu. Kita juga harus siap untuk melakukan ganti rugi seandainya nanti terjadi kerusakan. Lalu pada saat nanti misalnya bangunannya sudah dibangun, kawasannya juga sudah dibangun, wajib disiapkan terlebih dahulu. Misalnya sarana prasarananya, lahan hijaunya tetap harus ada supaya kawasan tersebut tetap dipastikan rindang ya, nyaman bagi penghuni dan juga nyaman bagi warga sekitar. Kita bisa bangunin taman dan lain-lain. Lalu karena itu suatu pemukiman, pasti akan ada yang namanya sampah rumah tangga, limbah rumah tangga. Kita harus menyediakan alur di mana itu membuang sampah rumah tangga tersebut. Jadi sekarang setiap perusahaan properti yang membangun suatu kawasan perumahan itu diwajibkan memiliki lahan terpisah atau kawasan terpisah yang digunakan untuk pengolahan limbah rumah tangganya. Limbah rumah tangga itu udah nggak boleh ditimbun lagi karena bisa menyebabkan pencemaran di kali, banjir, pencemaran udara. Jadi sekarang tuh wajib dimusnahkan ya. Jadi kalau di luar negeri itu dia punya satu mesin yang tidak menimbulkan asap, jadi dia harus menghancurkan semua sampah rumah tangganya atau bahkan harus wajib bisa di-recycle, didaur ulang. Jadi tuh kewajiban lingkungan hidup itu menciptakan kawasan baru tapi tetap sustainable, bisa berkelanjutan, bisa dihuni kembali oleh anak cucunya nanti, tidak merusak lingkungan sekitar. Nah, ini juga jadi isu yang sangat penting ya. Kalau di dunia ini yang namanya global, pemanasan global dikarenakan pencemaran lingkungan itu kan sudah sangat dahsyat. Banyak sekali bangunan-bangunan baru yang dibangun. Jadi kawasan terkait tentang kewajiban menjaga kelestarian lingkungan ini wajib. Di Indonesia sekarang ini juga kemarin baru terjadi kan banjir di Bali, banjir di Sumatera. Itu dikarenakan pembangunan yang tidak disertai kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Entah ada izin yang dipalsukan, izin yang dipaksakan, sehingga kawasan yang tadinya bukan diperuntukkan untuk pembangunan, kawasan yang diperuntukkan untuk misalnya hutan atau tidak boleh dibangun suatu kawasan baru, akhirnya dirubah fungsinya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Nah, itu penting banget. Oke, I see. Lalu untuk pertanyaan terakhir ya. Oh, dan yang terakhir. Iya. Ya. Oke, menurut Ibu mengapa penting bagi kami sebagai generasi muda, khususnya siswa SMA ya kayak saya sekarang, untuk memahami pendidikan perbedaan antara hak dan kewajiban sejak dini? Oke. Ya, hak dan kewajiban ini sangat penting juga. Semua manusia itu kan dibekali akal budi, di mana bisa memahami gitu ya, seiring mereka bertumbuh itu memahami hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini tuh dari dahulu kala itu sudah diatur. Dulu manusia terbentuk itu karena aturan. Ada aturan lah yang mengatur suatu masyarakat. Kalau zaman dulu dikenalnya adat istiadat. Semakin berkembangnya zaman, manusia semakin pintar. Hak dan kewajiban itu secara spesifik masing-masing udah diatur. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dilindungi dan diatur dalam undang-undang. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk beribadah. Kewajibannya ya melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, membayar pajak yang nantinya pun akan dikembalikan untuk kesejahteraan atau pembangunan bangsa. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan, kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, hak dan kewajiban ini harus selalu diatur di dalam suatu aturan, gitu ya. Nah, kalau kalian sebagai pelajar itu nanti berkembang terus, hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting. Hak yang kita punya tidak boleh melanggar hak orang lain. Dan hak itu baru akan timbul ketika kewajiban kita sudah dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus selalu berimbang. Diusahakan harus selalu berimbang, karena kita tidak bisa menuntut hak kita ketika kewajiban kita tidak dipenuhi. Kita misalnya
walaupun tidak ideal keadaan di dunia nyata ya, kita udah membayar pajak sebagai warga negara. Kalau kita merasa kita sudah membayar pajak, taat aturan pajak, kita berhak menuntut pembangunan jalan yang bagus, berhak menuntut pelayanan kesehatan, rumah sakit, BPJS, puskesmas yang lebih bagus, bisa seluruh anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena pembangunan sekolah dilakukan dengan baik dari hasil uang pajak gitu. Tapi kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, ya kita nggak bisa menuntut hak kita. Begitu juga sebaliknya dengan kalian pelajar. Kewajiban utamanya belajar. Kalau sudah maksimal, tentunya kalian boleh mendapatkan reward atau hak-hak kalian, misalnya nanti main, nongkrong sama teman dan lain-lain. Tapi hak itu kalau menurut pribadi ya harus kewajiban itu harus selalu diutamakan, baru kita bisa mendapatkan hak, dan itu harus selalu berimbang. Jadi nggak boleh bentrok gitu. Ya sebenarnya tentunya idealnya ya kan, kadang kita kayak aduh capek banget nih kewajiban dulu, tapi kok kayaknya gue tidak bisa mendapatkan hak, misalnya belajar terus capek, ya bolehlah sekali-sekali istirahat, nonton, nongkrong, makan, tapi ya itu harus selalu berimbang. Yang paling penting hak kita tidak boleh melanggar hak orang lain ya, karena manusia hidup ada aturannya, manusia itu adalah makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri sehingga harus selalu memperhatikan hak dan kewajiban orang lain juga. Gitu. Baik. Cukup pertanyaannya. Ya. Oke. Baik, segitu aja untuk wawancaranya. Terima kasih atas waktunya, Ibu Nimas. Terima kasih kembali Audrey. Dan demikian wawancara PKN saya. Terima kasih. Terima kasih kembali.